Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadilah dengan NPM 2213031102. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari proposal saya dengan judul Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 11 di SMAS Pramuka Bakti. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan adalah salah satu aspek krusial dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era global. Dalam konteks ini, prestasi belajar siswa menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan proses pendidikan. Namun pencapaian prestasi belajar yang optimal bukanlah hal yang mudah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Rumus masalah dari proposal ini yang pertama itu bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMAS Pramuka Bakti. Yang kedua, bagaimana pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMAS Pramuka Bakti. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMAS Pramuka Bakti. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa di SMAS Pramuka Bakti. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMAS Pramuka Bakti. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMAS Pramuka Bakti. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yang pertama ada memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan motivasi berprestasi, fasilitas belajar, dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada bagi sekolah, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait peningkatan motivasi berprestasi siswa dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Bagi guru, memberikan informasi dan wawasan mengenai pentingnya membangun motivasi berprestasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi siswa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya motivasi berprestasi dan pemanfaatan fasilitas belajar secara optimal untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Bagi orang tua, memberikan pemahaman mengenai pentingnya dukungan fasilitas belajar di rumah dan motivasi dalam mendorong prestasi belajar anak. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif. Objek penelitiannya populasinya seluruh siswa kelas 11 di SMAS Pramuka Bakti. Sampelnya ada 102 siswa kelas 11 di SMAS Pramuka Bakti. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian yaitu di SMAS Pramuka Bakti Lampung Utara. Oke, kita masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini berisi tentang tinjauan prestasi belajar. Jadi, pengertian belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar oleh individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sifatnya relatif permanen. Yang kedua, ada ciri-ciri belajar. Yang pertama itu ada perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar itu bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga itu perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Selanjutnya ada pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar ini merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka itu mengikuti serangkaian kegiatan proses belajar. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan motivasi berprestasi. Tinjauan motivasi berprestasi ini yang pertama ada pengertian motivasi, di mana motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi, di mana jenis-jenis motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oke, saya jelaskan satu persatu. Motivasi intrinsik ini adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu itu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Selanjutnya ada fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi ini selain berfungsi sebagai pendorong usaha atau pencapaian prestasi, juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat
jadi sebagai penggerak ataupun motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan mana yang akan dikerjakan. Selanjutnya, ada pengertian motivasi berprestasi. Nah, motivasi berprestasi ini adalah suatu bentuk dorongan yang ada dalam diri siswa untuk meraih prestasi dalam hal-hal tertentu, disertai dengan usaha yang keras agar memperoleh hasil yang baik dan mencapai kesuksesan. Selanjutnya ada tinjauan fasilitas. Tinjauan fasilitas ini, yang pertama ada pengertian fasilitas belajar. Nah, fasilitas belajar adalah suatu sarana yang membantu kelancaran dan kemudahan untuk melaksanakan suatu usaha. Fasilitas belajar ini meliputi ruang, kelas, papan tulis, alat tulis, meja kursi, overhead proyektor, penerangan, buku pelajaran, dan peralatan lainnya. Selanjutnya ada aspek-aspek fasilitas belajar. Yang pertama itu ada alat, di mana alat itu adalah suatu bagian penting dari sistem dan harus ada agar kesatuan sistem kegiatan itu dapat terlaksana dengan sempurna dan terarah berdasarkan apa yang akan dilakukan. Yang kedua itu ada tempat, di mana proses kegiatan tanpa adanya ruang ataupun tempat gitu, maka akan mengalami suatu hambatan dan akan mengurangi tingkat dari keberhasilan. Yang ketiga ada waktu, di mana belajar itu memerlukan waktu yang cukup agar dapat dengan luasa dan mudah untuk mengerti dari pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya ada hubungan sosial, di mana lingkungan sosial yang harmonis ini sangat mempengaruhi suatu aktivitas dari proses pembelajaran. Yang kelima itu ada metode, di mana metode adalah suatu cara kerja yang sangat menentukan efektivitas dari sistem kerja ataupun sistem pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam dari fasilitas belajar. Yang pertama itu ada ruang tempat belajar, di mana salah satu syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya ialah tersedianya ruang belajar yang baik. Yang kedua ada penerangan, di mana penerangan yang baik adalah sinar matahari. Yang ketiga ada buku-buku pegangan, di mana syarat yang lain dalam kegiatan belajar mengajar yaitu adanya buku-buku pegangan. Buku-buku yang dimaksud ini adalah buku pelajaran yang dapat menunjang pemahaman siswa. Yang keempat itu adanya kelengkapan peralatan belajar. Selanjutnya ada kerangka pikir. Nah, kerangka pikir ini X1-nya itu ada motivasi berprestasi, itu dia sebagai X1, dan fasilitas belajar sebagai X2, dan prestasi belajar itu sebagai Y. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Nah, hipotesis dari penelitian ini, yang pertama itu H0, tidak ada pengaruh antara motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMS Pramuka Bakti. H1-nya ada pengaruh antara motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMS Pramuka Bakti. Yang kedua, H0 tidak ada pengaruh antara fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMS Pramuka Bakti. H1-nya ada pengaruh antara fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMS Pramuka Bakti. Yang ketiga, H0 tidak ada pengaruh antara motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMS Pramuka Bakti. H1-nya ada pengaruh antara motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMS Pramuka Bakti. Kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian, di mana pendekatan dan jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian pengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel bebas, yaitu variabel X, terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Nah, melalui pendekatan kuantitatif dan desain asosiasi, penelitian ini berupaya untuk memberikan analisis yang mendalam berdasarkan data empiris. Selanjutnya ada populasi, di mana populasinya itu seluruh jumlah siswa SMS Pramuka Bakti kelas 11. Nah, kelas 11 IPS 1 itu ada 33 siswa, kelas 11 IPS 2 ada 33 siswa juga, dan kelas 11 IPA itu ada 36, jadi jumlah populasinya ada 102 siswa. Selanjutnya ada sampel. Nah, sampel ini dihitung dengan rumus N sama dengan N besar dibagi N di kuadrat ditambah 1, di mana N kecil adalah ukuran sampel dan N besar adalah ukuran populasi, sedangkan D2 adalah presisi yang ditetapkan. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah 102 siswa, dan presisi yang ditetapkan dan tingkat signifikan yang diinginkan adalah 5%. Di mana maka besarnya
Sampel dalam penelitian ini adalah N sama dengan 102 siswa dibagi 102 dikali dengan 0,05 pangkat 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 81,275. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan dari peneliti. Nah, teknik pengumpulan ini yang pertama itu ada angket ataupun kuesioner. Nah, kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Nah, kuesioner ini menggunakan tabel kuesioner menggunakan skala Likert. Oke, yang kedua itu ada observasi, di mana observasi adalah teknik pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Nah, pada penelitian ini, observasi itu dilakukan di SMAS Pramuka Bakti untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar siswa pada kelas 11. Nah, yang ketiga itu ada wawancara, di mana wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai topik tertentu. Nah, yang terakhir itu ada dokumentasi, di mana teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang dapat mendukung hipotesis penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi atau wawancara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi hasil dari proposal yang telah saya teliti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.